welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin, nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, di bulan Januari kemarin kita kedatangan 3 cushion terbaru dari 3 brand lokal yang berbeda. Yang pertama dari Makeover, dari varian Hydra Stay-nya. Terus yang kedua dari Luxe Crime, dan yang ketiga dari BLP atau By Lizzy Para. Banyak banget di antara kalian yang nanyai sama aku di antara ketiga cushion ini mana yang terbaik, atau yang mana cushion di antara ketiga ini yang paling aku sukai. Dan di video kali ini aku akan detailkan. Semoga bisa kasih informasi buat kalian semua untuk memutuskan yang mana cushion yang cocok buat kalian. Kita mulai dulu dari yang pertama kali keluar, yaitu Makeover Hydra Stay Light Glow Cushion. Cushion ini finishnya glowing, tapi nggak ada rasa kesan lengket gitu di wajah. Karena glowingnya didapetin dari warna Pearl Extract. Bisa dilihat di ingredients-nya, yaitu Synthetic Fluoroglopit, susah nyebutnya. Nah, warna Synthetic Fluoroglopit inilah yang memberi efek glowing daripada cushion ini. Cushion Makeover ini terdiri dari 8 shade, ada SPF 50 PA+++, jadi plusnya 3 kali. Terus cushion ini juga alcohol free, hypoallergenic, dan non-comedogenic. Puff cushion ini juga enak, sama seperti cushion makeover sebelumnya yang dari varian Power Stay. Jadi puffnya ini enak banget untuk mengaplikasikan cushion daripada makeover ini ke wajah kita. Terus puffnya juga nggak nyerap produk. Coveragenya medium to full. Terus packagingnya juga nggak terlalu bulky gitu. Warnanya hitam, tapi hitamnya glossy. Isinya 15 gram dan harganya kalau normal 215.000. Di kemasannya juga tertulis kalau cushion ini diperuntukkan untuk kulit normal cenderung ke kering, karena dia juga ngeklaim bahwa cushion ini bisa kasih hydration di wajah kalian bahkan sampai 24 jam. Tapi siapa sih yang pakai cushion 24 jam? Buat aku sendiri, setelah beberapa kali aku menggunakan makeover cushion ini, by the way, aku pakai di 2 shade, W33 sama W22. Menurut aku cushion ini agak sedikit kurang tahan lama di wajah. Kalau aku mau pakai cushion ini, mungkin aku hanya bisa pakai sekitar 4 atau 5 jam, karena setelah itu dia agak sedikit fading dan agak sedikit bergeser di wajah. Cuman di antara cushion BLP ataupun cushion Luxe Crime, cushion makeover ini yang paling ringan rasanya di wajah. Iya sih, menurut aku nggak oxidize, kalaupun ada itu sedikit banget, hanya 1/4 tingkat gitu. Dan cushion makeover ini tidak mengemphasize pori-pori besar dan juga tidak mengemphasize smile line kita. Cushion kedua yang keluar di bulan Januari adalah dari brand Luxe Crime. Namanya adalah Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion. Klaim dari produk ini adalah buildable coverage dengan SPF 25, UVA and UVB protection, fungal acne, lightweight formula, paraben free, alcohol free, sulfate free, minimum ingredients, EU allergenic free, dan sensitive skin safe. Dia ada 5 pilihan warna dan harga normalnya itu sekitar 179.000. Kemasan packagingnya kotak gini, terus puffnya juga menurut aku enak untuk mengaplikasikan produk cushion ini. Finishnya glowing dan coveragenya medium to full. Dia nggak mengemphasize pori-pori, nggak oxidize juga, dan dia tidak mengemphasize smile line. Cuman di aku sendiri, aku merasa cushion ini kurang ringan. Tapi finishnya bagus banget, kulit kita akan kelihatan flawless dan kelihatan sehat. Bener-bener seperti klaimnya, seperti kulit kita tapi dengan versi yang terbaik. Cuman karena rasanya agak kurang ringan gitu, aku lebih suka pakai cushion ini misalnya untuk foto-foto cantik, bukan untuk keluar rumah yang kena panas terus pakai masker. Menurut aku cushion ini akan sangat cocok buat kondisi cuaca yang dingin. Kalau misalnya kalian keluar rumah, naik mobil, kena AC, masuk lagi ke dalam ruangan yang juga kondisinya dingin, biasanya kan kalau dalam cuaca dingin kayak gitu, kulit kita akan cenderung kering. Cushion ini adalah jawabannya. Tipe kulit aku ini adalah kombinasi, T-zone-nya itu berminyak, U-zone-nya itu kering. Banyak produk complexion yang bisa mengemphasize dry patches aku, tapi cushion Luxe Crime ini sama sekali tidak mengemphasize dry patches aku. Even though saat itu aku pernah dalam kondisi kulit yang sangat kering, aku pakai cushion ini, sama sekali tidak mengemphasize dry patches. So, menurut aku cushion Luxe Crime ini adalah sahabat terbaik buat kulit kering. Begitu juga dengan cushion makeover tadi.
By the way, kalau untuk cushion Lux Crime, aku cocok di dua warna, yang cashew sama yang honey kalau aku nggak salah namanya. Kedua shade itu cocok buat aku, dan satu lagi, shade-nya Lux Crime ini bener-bener yellow skin tone friendly banget. Cushion selanjutnya yang baru aja launching adalah Cover Cushion by Lizzy Para. Dia keluar dengan 9 shade, isinya ada 13 gram, lebih sedikit 2 gram dibandingkan cushion makeover sama cushionnya Lux Crime. Finishnya satin, harganya sekitar 189.000 harga normalnya. Ada kandungan SPF 50 dan PA+++, plusnya 3 kali. Oh ya, by the way, mengenai SPF ini, nanti aku akan tampilkan di layar. Aku akan tunjukin sama kalian kalau aku pakai cushionnya Lux Crime, kalau foto pakai flash kayak gimana. Kalau pakai cushion BLP, kalau foto flash kayak gimana. Dan juga kalau pakai cushion makeover, kalau aku pakai foto flash kayak gimana. Karena biasanya kalau produk complexion dengan tingkat SPF yang tinggi, biasanya kalau kita foto dengan flash, dia ada white case-nya. Oke, kita balik lagi ke cushionnya BLP. Packagingnya bundar kayak gini, dan dia itu nggak bulky. Menurut aku dibandingkan cushionnya Lux Crime sama cushionnya makeover, packagingnya si BLP cushion ini lebih slim dan lebih tipis gitu, walaupun nggak berbeda jauh banget. Finishnya satin, paling cocok buat kulit yang kombinasi atau kulit yang cenderung berminyak. Dia juga full coverage, cuman di wajah aku sendiri aku merasa dia agak sedikit mengemphasize pori-pori, sedikit mengemphasize smile line, dan juga dia mengemphasize dry patches aku. Walaupun dia high coverage, tapi menurut aku finishnya kurang natural gitu. Memang si BLP sendiri dia punya dua varian complexion ya, kalau yang foundationnya itu lebih medium coverage dan finishnya lebih natural. Sementara cushionnya ini lebih full coverage tapi kelihatan agak sedikit dempul gitu loh. Ketahanannya jago banget di antara cushion Lux Crime maupun cushionnya makeover. Cover cushionnya BLP ini lebih tahan lama di wajah kita. Kalau untuk tingkat banyaknya transfer di masker, menurut aku cushionnya BLP ini dia transfernya lebih sedikit dibandingkan cushion Lux Crime maupun cushion makeover. Oke, kesimpulannya sebenarnya aku susah banget untuk memilih cushion yang mana yang paling aku sukai di antara ketiga cushion ini. Aku suka ketiganya, bukan berarti aku pengen main aman, tapi memang ketiganya itu bagus. Ada plusnya, ada minusnya, jadi nggak bisa dipilih mana yang paling baik. Tinggal disesuaikan aja dengan jenis kulit dan keadaan saat kita menggunakan cushion ini. Kalau untuk foto-foto cantik dengan high definition kamera dan cuaca yang lagi dingin, aku akan pakai Lux Crime cushion ini. Kalau misalnya aku lagi males pakai makeup, tapi mau tidak mau harus pakai makeup dan cuman sebentar aja pakai makeupnya, aku akan pilih pakai cushion makeover ini karena dia yang paling ringan di antara ketiga cushion ini. Tapi kalau misalnya aku harus keluar rumah dan aku kayaknya banyak aktivitas, pakai masker juga, aku akan pilih pakai cushion BLP karena dia ketahanannya lebih bagus dibandingkan cushion Lux Crime maupun cushionnya makeover. Dan ini aku berandai-andai, boleh kan sesekali berandai-andai. Andai saja cushionnya Lux Crime ini tingkat keglowingannya kayak cushionnya makeover, tingkat keringanannya juga kayak cushionnya makeover, dengan ketahanan dan pilihan shade yang kayak BLP, tapi finish flawlessnya sama seperti yang dia punya sekarang, aku pasti akan pilih cushionnya Lux Crime. Apalagi cushionnya Lux Crime ini minim ingredients. Itu adalah good point karena setahu aku kalau produk kecantikan minim ingredientsnya itu akan jauh lebih baik daripada produk kecantikan yang full ingredients atau banyak banget ingredients yang dipakai. Ini kita bicara ingredients ya, bukan active ingredients. Tapi itu sih selera aku, taste aku di kondisi kulit aku. Wah, bener-bener seru pokoknya kalau ngebahas produk-produk lokal karena produk lokal kita ini udah bagus-bagus banget. Cuman buat kalian, yang manapun cushion yang pengen kalian beli, kalian pasti akan ngerasain bahwa produk ini worth untuk dibeli. Tergantung jenis kulit kalian lagi kayak gimana, dan tergantung aktivitas kalian kayak gimana. Untuk foto ingredientsnya, biasanya aku akan cantumkan di IG aku, di highlight ingredients. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian langsung aja follow Instagram aku di @felicia_lazysister. Terus kalian cari highlight ingredients, di situ aku sudah fotoin
ingredients ketiga cushion ini, dan kalian bisa lihat, kalian cocokin dengan kondisi kulit kalian. Mungkin ada beberapa ingredients yang nggak oke buat kulit kalian, atau mungkin ada beberapa ingredients yang kalian concern untuk tidak kalian gunakan. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa membantu. Detail produk aku akan cantumkan di description box. Ini adalah pendapat aku berdasarkan experience aku. Tentu saja pendapat kita masing-masing bisa berbeda, karena jenis kulit kita berbeda dan kebutuhan kita terhadap makeup juga berbeda. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lazy sister and God bless you all. Bye bye.